Ya, salam, puji Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang bicara, Engkau yang ajari setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar Engkau sendiri Tuhan yang ajari kami, karena tanpa-Mu kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Biar Engkau yang bicara Tuhan. Kuasai hamba-Mu ini dengan Engkau sendiri Tuhan, sehingga bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Engkau yang berbicara. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya ingin sharing tentang judul yang seringkali kita dengar di mana-mana ya, dikhotbahkan di mana-mana. Judulnya jangan takut. Tapi kenyataannya banyak di antara kita yang takut. Banyak di antara kita yang khawatir menghadapi berbagai macam hal. Tadi sih saya merenung di jalan. Saya tuh suka merenung di jalan. Jadi saya seringkali berpikir tentang si A, si B, tentang keadaan atau apapun juga. Kemudian disitulah Tuhan mulai ajari saya. Nah, karena saya ini manusia yang terbatas, sehingga ketika Tuhan ajari saya catat. Karena saya ingin apa yang diajarkan Tuhan ke saya, saudara juga bisa mengerti. Karena saya percaya Tuhan ingin bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk saudara bisa mengerti, sehingga saudara bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, jangan takut. Ini gambarnya Tuhan Yesus sedang ada di perahu. Waktu itu ada badai. Kemudian murid-muridnya ngomong, "Tuhan, kok kamu malah tidur ya?" Sementara ada badai. Tapi Tuhan berkata, "Jangan takut." Hanya seperti ini saja. Kemudian Tuhan menenangkan badai. Nah, ini sebenarnya menarik. Apa sih hubungannya antara perahu, Tuhan, murid-murid, dan jangan takut? Saya sengaja pakai gambar ini karena ini ada maknanya sebenarnya, bukan sembarangan gambar. Oke, saya ingin sharingkan dua hal tentang jangan takut. Jangan takut ini ternyata tidak semua orang bisa mengalami, tidak bisa merasakan. Tetapi juga jangan takut ini tidak ditujukan untuk semua orang loh. Jangan salah loh. Ternyata jangan takut ini hanya ditujukan kepada orang-orang tipe tertentu. Ya, saya tadi waktu diajari Tuhan tentang ini, kemudian saya ngambil kesimpulan, ya bener ya, kalau orang yang bersama Tuhan, makanya saya kasih gambar ini, itu takut itu bodoh. Makanya Tuhan marah sama murid-muridnya, "Kamu bersama aku kok takut?" gitu kan Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak bersama Tuhan, ya takutlah. Takutlah, karena kalian gak punya siapa-siapa. Gak ada yang bisa menolong kalian ketika akan ada masalah, ketika akan ada hal yang berat terjadi. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, jangan takut. Itu kata Tuhan untuk kita yang bersama Tuhan. Lalu ada dua hal yang saya dalam perenungan. Nah, hal pertama, saya katakan ini yang melakukan. Jadi orang yang dimaksud Tuhan berkata jangan takut itu adalah orang yang melakukan. Ini saya beri gambar, ada imam yang lewat, kemudian ada orang Lewi ini yang pakai baju merah di belakang ini juga lewat aja. Tetapi ada orang Samaria, orang yang baik hati. Coba kita baca ceritanya. Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya juga dari seberang jalan. Kemudian, lalu datang seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Perhatikan, ini kuncinya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini sebenarnya tadi saya itu merenung, saudara-saudara. Saya merenung, satu kenal seorang yang mulai merintis usaha. Dia mulai merintis usaha, dia membuka usaha dengan utang yang jadi dia itu sebelumnya punya usaha dan kemudian dia hutang banyak, terus akhirnya dia pindah ke dekat saya. Ya, dia merintis usaha. Nah, dalam merintis usaha ini seringkali dia ngobrol-ngobrol sama saya, ngomong-ngomong. Terus saya seringkali ngomong, ya orang itu dalam usaha pertama harus mengandalkan Tuhan, yang jujur, lakukan yang terbaik, jangan lupa suka nolong orang, karena kalau kita suka nolong, kita juga akan ditolong Tuhan, ditolong orang. Kalau kita membuat semuanya mudah, kita juga akan dibuat mudah oleh orang lain. Saya ajari seperti itu. Akhirnya kemudian dia melakukan, dia ngomong sama saya belajar dari kamu. Jadi dia suka melakukan hal itu, apa yang saya ajarkan. Misalnya dia pergi sama saya naik mobil, dia lihat orang yang membutuhkan, dia kasih. Dia belajar dari apa yang saya lakukan. Dia melihat apa yang saya lakukan dan dia lakukan. Akhirnya Tuhan berkati orang ini. Tuhan buat dia berhasil, hutangnya lunas. Akhirnya usahanya berkembang, bisa beli mobil untuk angkut-angkut, bisa macam-macam lah, banyak lah. Ya, puji Tuhan. Saya beritahu saudara, orang ini bukan orang Kristen, orang ini non-Kristen, tetapi dia melakukan. Saya waktu merenungkan ini, dalam hati saya berkata, lebih baik mana? Orang Kristen tapi tidak melakukan, atau orang non-Kristen tetapi melakukan? Orang Samaria itu gambaran orang yang mungkin non-Kristen, mungkin tidak beragama, tapi ketika ada orang yang butuh pertolongan, dia tolong, dia melakukan. Kenapa mungkin kita lihat banyak orang yang non-Kristen tapi diberkati, sepertinya dia kaya? Karena dia melakukan hukum tentang tabur tuai. Sementara banyak orang Kristen tahu agama, mungkin membaca Alkitab seperti imam dan orang Lewi, tetapi tidak mau melakukan. Kenapa? Saya juga mengajari sebenarnya orang Kristen, tapi dia kerjanya juga nggak benar sih. Banyak hal yang tidak dilakukan. Lebih baik mana? Oh, kalau gitu lebih baik gak punya agama, Pak. Bukan gitu. Jadi ketika saya merenung ini, sebenarnya apa sih Tuhan keinginanmu dalam cerita ini? Ada imam yang tidak melakukan, ada orang Kristen yang tidak melakukan, tetapi ada orang yang tidak beragama melakukan. Kemudian Tuhan ngomong, pergilah dan perbuatlah demikian. Tujuannya apa Tuhan? Kamu saat ini sebenarnya ngomong masalah cara kita diberkati Tuhan, cara kita akan menuai, cara kita melakukan kasih. Yang benar ya orang Kristen yang melakukan. Tuhan ngomong ini sebetulnya sama pengikut-pengikutnya, sama murid-muridnya, bukan sama orang luar. Sebaiknya kamu seperti ini dan melakukan. Jadi bukan hanya
Kristen-Kristenan tapi tidak melakukan. Kalau kita baca tentang kambing dan domba nanti pada penghakiman terakhir, ada orang yang tidak mau melakukan, tidak mau peduli, tidak mau melakukan kasih, maka mereka kambing. Tetapi orang yang melakukan, yang mau menolong, yang mau peduli, maka itu domba yang di sebelah kanan Tuhan, yang dia akan dibawa Tuhan. Tuhan juga berkata dalam Matius 7, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaanku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jangan takut, ini bukan untuk sembarang orang, tetapi untuk orang yang melakukan. Kalau kamu melakukan firmanku, kamu melakukan apa yang aku perintahkan, jangan takut. Nah, hal yang kedua, ya, yang pertama ingat melakukan. Yang kedua, bersama Tuhan. Ini saya kasih gambar memang sengaja, ada perahu dengan murid-muridnya dan Tuhan Yesus di sana bersama Tuhan. Nah, tadi itu saya merenung sih. Jadi gereja di mana saya ditempatkan sekarang ini punya tema bulan ini Roh Kudus yang pembebas. Nah, kemudian dibacalah ayat ini, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini sebenarnya nggak lengkap. Ini membuat banyak orang jadi salah nangkap. Jadi Roh Kudus yang pembebas itu bukan tanpa syarat loh. Karena dikatakan dalam terjemahan, semua terjemahan lainnya dikatakan seperti ini, kecuali terjemahan baru sih. Memang terjemahan baru ini nggak lengkap. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Disitulah Roh Kudus yang pembebas. Kalau kita masih hidup menurut daging, ya nggak bisa membebaskan. Nah, kemudian jangan takut. Apa hubungannya dengan jangan takut? Orang yang tidak dalam Tuhan, yang tidak bersama Tuhan, itu takut. Dia akan takut. Karena apa? Tidak ada Tuhan, tidak bersama Tuhan. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, kita takut, maka itu saya berpikir nanti bodoh. Bedanya apa? Syaratnya ini loh, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi penghukuman keselamatan itu ada bagi mereka, syaratnya yang hidup menurut roh, tidak hidup menurut daging. Ketika kita bersama Tuhan, jangan takut, itu pasti benar. Tapi kalau kita tidak bersama Tuhan, ya takutlah, karena waktunya sudah sangat singkat. Kita ingat ya, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kalau hidup bagi diri sendiri, bagi dunia, bagi daging, ya jangan berharap mati adalah keuntungan. Mati adalah maut. Loh Pak, kalau gitu katanya banyak orang Kristen pasti selamat. Coba kita baca lagi di Roma 8 ayat 13-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita dipimpin oleh siapa? Kalau kita dipimpin oleh daging, ya kita bukan anak Allah. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh Allah, kita adalah anak Allah. Jangan takut. Itu ditujukan bagi orang-orang yang bersama Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Jadi tidak untuk semua orang. Jangan, kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Keadaan dunia ini mungkin tidak akan tambah baik. Saya tadi juga merenung tentang, wah banyak orang itu ketakutan dengan keadaan dunia, kemudian mereka menyimpan uang banyak dan macam-macam. Karena apa? Karena takut. Tuhan berkata, bodoh kalau kamu takut, padahal ada aku di sini. Kemudian Tuhan keluar dan menenangkan badai. Kalau kita bersama Tuhan, bahkan sebelum masa aniaya besar, kita akan diangkat kok.
bahwa berseringkali dalam kitab Wahyu Tuhan berkata minyak dan anggur itu tidak boleh disentuh. Orang yang pakai tanda materai Tuhan jangan disentuh. Itu kan berarti orang-orang yang bersama Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Ya, asal kita melakukan firman Tuhan dan kita hidup bersama Tuhan. Saya ingin cerita ya, saya itu beberapa waktu yang lalu diajak ikut seminar. Wah, ini saya tuh heran sama orang itu. Diajak ikut seminar tentang kesehatan. Wah, ini dokternya kesehatan ngomong begini, kalau kamu sakit stroke ya jangan makan sate kambing, nanti sembuh kamu makan sate kambing stroke lagi. Kalau kamu diabetes, makanmu harus dijaga, jangan makan nasi, jangan makan ini, gula dan lain-lain. Tapi mungkin makannya harus dijaga, dibatasi. Kita untuk kesehatan saja percaya loh, dan itu memang benar. Tapi bagaimana kalau untuk hidup dalam roh? Kalau kita, Tuhan ngomong ya, kalau kita hidup dalam roh, kamu akan tidak menerima penghukuman, kamu akan diselamatkan. Terus kita hidup dalam daging lagi, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, terus kita nyemplung di dosa lagi. Tuhan berkali-kali ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Gak boleh. Ya kalau enggak ya stroke lagi, kalau enggak ya diabetes lagi. Kalau kita berbuat dosa lagi, ya keselamatannya hilang lagi. Makanya Tuhan berkata, jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam kitab Wahyu berkali-kali Tuhan berkata, orang yang bisa menjaga pakaiannya, maka mereka mendapat mahkota. Orang yang taat, orang yang setia, maka mereka akan mendapatkan pakaian putih dan macam-macam. Semua itu ada syaratnya. Jangan takut, bukan untuk sembarang orang. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita bersama Tuhan, dan kita takut, itu salah. Itu namanya bodoh menurut saya. Saya juga kadang bodoh juga saya. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, kalau saya melakukan firman Tuhan, saya bersama Tuhan, saya hidup dalam roh, saya tidak boleh takut. Nah, saya akan tutup hari ini dengan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, harus dekat Allah. Kalau kita nggak dekat Allah, ya mungkin akan ada ketakutan, akan ada macam-macam. Jangan takut. Ketika kita dekat dengan Allah, maka semuanya akan baik. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memelihara kita. Mari kita pujikan ini. Ya, terima kasih. Hanya dekat Allah saja aku tenang, amin. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Katakan ini ke hadapan Tuhan. Hanya dekat Engkau saja aku tenang, amin. Daripada mula keselamatanku, ya. Hanya Engkau gunung batuku, hanya Engkau kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Di Allah saja aku tenang, amin. Daripada mula keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah
selama-lamanya. Gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, dekat Allah saja kita tenang. Jangan takut. Walaupun dunia bergoncang, walaupun keadaan tidak baik, ketika kita bersama Tuhan, maka Tuhan mampu melindungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Tuhan mampu menenangkan badai. Bagian kita, lakukan firman Tuhan, taat, dan ingat, bersama Tuhan. Kita harus tetap bersama Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Saya seringkali ditawari sesuatu, tetapi untuk meninggalkan Tuhan, saya berkata tidak. Apapun yang terjadi, sekalipun aku akan seperti ini sampai mati, aku tetap bersama Tuhan. Aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Sekalipun ada orang yang menjanjikan kepada saya kesembuhan atau apapun juga, saya berkata tidak. Kalau tidak bersama Tuhan, aku tidak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Dunia ini di bawah kuasa-Mu Tuhan. Dan hidup kami semua ada dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang jaga, Kau yang lindungi kami, dan Kau yang memberkati kami Tuhan. Kami tidak ingin takut lagi, karena Engkau bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Kau yang terus tolong kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ingat, dekat Allah saja kita tenang. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.